mengajak teman-teman untuk kenalan dengan Lause di GKY Gading Serpong. Karena ada beberapa teman-teman yang akan naik ke kelas berikutnya. Jadi teman-teman harus kenalan dulu dengan Lausenya. Yuk kita kenalan dengan Lause-Lause sekolah minggu di GKY Gading Serpong. Nah, di kelas Batita ada Lause Susi, ada Lause Nita, ada Lause Lina, dan Lause Dini. Nah, kalau di kelas kecil ada Lause Titi, Lause Lisa, Lause Sela, dan Lause Mercy. Nah, buat teman-teman yang naik ke kelas tengah, di sana ada Lause Narto, Lause Yani, Lause Christine, Lause Analia, Lause Maria, dan Lause Elisa. Nah, buat teman-teman yang naik ke kelas besar, di sana ada Lause Anton, Lause Shen, Lause Denny, Lause Tania, dan Lause Tobias. Dan yang terakhir, pembina Komisi Anak GKY Gading Serpong adalah Lause Junia. Nah, teman-teman, yuk kita terus doakan pelayanan mereka ya, supaya pelayanan Lause-Lause boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Halo, shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Kita mengucap syukur kita boleh ada sampai hari ini. Lause percaya semua karena anugerah Tuhan. Lause percaya semua karena kasih setia Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sekarang hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan boleh pelihara kita. Apapun kondisi kita mengucap syukur karena Tuhan tetap baik bagi kita. Mari kita ajak kita memuji Tuhan sama-sama. Kita menyanyikan lagu sama-sama. Kita mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ambil waktu sejenak untuk datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Beri kami hati yang boleh sungguh taat dan dengar-dengaran. Di tengah waktu-waktu yang tidak mudah ini,
Kami boleh terus berpegang pada Tuhan. Kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana minggu-minggu ini? Apa yang adik-adik rasakan? Bagaimana kita boleh, udah mau masuk ya, ada beberapa sekolah sudah mulai masuk, sekolahnya anak Lawson sudah mulai masuk bahkan minggu ini. Kita mengucap syukur kalau kita boleh lewati liburan, kita boleh lewati masa-masa ini sekalipun di rumah saja ya. PPKM Mikro membuat kita di rumah saja, tapi Lawson mau kita tetap memuji Tuhan. Lawson mau kita tetap mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Karena kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Selalu ingat bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kita mengucap syukur kalau Dia Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Kita mengucap syukur kalau Dia Allah yang selalu menolong kita, yang selalu bersama kita. Dia Bapa kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau memberikan persembahan. Kita mau mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu baik, begitu besar dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan. Kita siapkan bagi kalian yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan lewat QR yang akan ditampilkan saat lagi, atau bisa meminta orang tua kalian untuk menyimpannya, sehingga kita nanti pada waktu kita kembali ke gereja, kita bisa memberikannya di dalam gereja. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mengucap syukur, kita mau bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Biar kiranya terima kasih juga untuk persembahan ini, kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk berikan persembahan. Biar ini boleh dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini. Kau pakai pengurus, Kau pakai pengurus majelis di tempat ini, agar sungguh boleh memakai uang ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktunya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan beri. Kita mengucap syukur untuk Tuhan yang baik. Apapun kondisi kita, mungkin gak enak atau mungkin baik, tapi kita mau tetap percaya bahwa Dia Allah yang mengendali, bahwa Dia Allah yang terus memegang tangan kita dan menuntun setiap langkah kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah seajak kita boleh menyanyikan satu lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di hidupku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku.
bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari kita siapkan hati untuk akan firman Tuhan, menyerahkan kepada Lausa Tania untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Apa kabar? Sekali lagi kita ketemu, berkumpul secara online untuk memuji Tuhan. Dan akhirnya sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Nah, Lausa akan pimpin kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan, firman-Mu begitu berharga, kami tidak mau melewatkannya, kami mau mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami pada hari ini. Berbicaralah kepada kami melalui Lausa Tania, supaya kami semua bisa mengerti dan bisa bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Anak-anak, minggu lalu Lausa Deni cerita tentang seorang tokoh bernama Gideon. Anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, hari ini Lausa mau melanjutkan cerita tentang sang tokoh tersebut, ya, si Gideon ini. Nah, anak-anak, pada masa itu bangsa Israel itu sedang mengalami masa panen. Ya, mereka kan bercocok tanam, menanam tanaman-tanaman, jagung, padi, gandum, dan lain sebagainya. Nah, tiba saatnya mereka panen, musim panen. Tetapi musim panen menjadi begitu menakutkan, karena ternyata ada bangsa lain, bangsa yang jahat, mau merampok hasil panen mereka. Bangsa tersebut adalah bangsa Midian. Anak-anak, waktu bangsa Israel mendengar hal tersebut, mereka ketakutan tentu saja. Tetapi ada seorang anak Tuhan yang Tuhan mau pilih untuk menolong bangsa Israel lepas dari serangan bangsa Midian. Siapa? Yaitu tadi, si Gideon. Tetapi Gideon agak takut, anak-anak, karena bangsa Midian ini begitu besar, pasukannya banyak. Jadi Gideon khawatir. Makanya Gideon memanggil bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, bangsa Israel dari suku yang lain, yaitu suku Asher, Naftali, dan juga suku Zebulon. Lalu orang-orang dari suku-suku tersebut akhirnya mengirimkan bantuan pasukan-pasukan mereka, sehingga terkumpul ada 32.000 orang tentara yang siap untuk menolong Gideon melawan bangsa Midian. Nah, anak-anak, walaupun punya 32.000 pasukan, ternyata Gideon belum cukup yakin. Gideon masih bertanya-tanya sama Tuhan, betul nggak ya Tuhan tuh mau pilih aku untuk memimpin bangsa Israel ini? Akhirnya Gideon berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh beri aku petunjuk,
kalau memang betul Tuhan mau memakai aku memimpin bangsa Israel melakukan penyerangan melawan bangsa Midian, Tuhan kasih aku petunjuk, tanda, bukti. Nih ya, nanti malam aku akan meletakkan guntingan bulu domba di depan perkemahan. Lalu kalau besok pagi di sekitar guntingan bulu domba itu tanahnya kering, sedangkan bulu domba tersebut basah karena embun, hanya bulu dombanya saja yang basah karena embun, berarti betul Tuhan memang sedang mau memakai aku. Tuhan kasih ya aku bukti itu. Bener, pagi-paginya waktu dia bangun, dia lihat guntingan bulu dombanya yang dia letakkan tadi malam, lalu dia coba peras, keluar air banyak. Tapi di sekelilingnya tidak ada air sama sekali, tanahnya kering. Aneh bukan anak-anak? Kalau kamu pagi-pagi bangun keluar rumah, biasanya ada embun. Nah, embunnya itu nggak pilih-pilih tempat, ya. Di semua tempat bisa ada tetes-tetes embun basah. Tapi ini hanya di guntingan bulu domba itu saja. Oke, betul ternyata Tuhan kasih tanda itu ya, kata Gideon. Tapi aku kok masih belum yakin ya. Tuhan, sekali lagi Gideon berdoa. Tuhan, aku minta maaf, tapi boleh nggak Tuhan kasih aku satu lagi tanda? Kali ini diganti Tuhan. Aku taruh guntingan bulu dombanya di depan, tapi kali ini tanah di sekitar guntingan bulu domba itu aja yang basah. Bulu dombanya kering. Ya, kalau besok pagi Tuhan kasih tanda seperti itu, benar-benar kejadian, aku yakin deh benar-benar bahwa Tuhan memang pilih aku. Keesokan paginya, apa yang Gideon minta, bukti yang Gideon tanya sama Tuhan, dikabulkan Tuhan. Gideon memegang bulu dombanya, dan ketika dia peras, tidak ada setetes pun air di dalam bulu domba itu. Sedangkan tanah di sekitarnya basah, ada tetesan-tetesan embun. Wah, kali ini Gideon akhirnya yakin, oke Tuhan, benar Tuhan mau pilih aku untuk memimpin bangsa Israel melakukan penyerangan terhadap bangsa Midian. Tapi waktu Tuhan melihat ada 32.000 pasukannya yang menyertai Gideon, Tuhan merasa bahwa pasukan ini terlalu banyak. Maka Tuhan bilang kepada Gideon, coba tanyakan kepada pasukan itu, siapa yang takut, siapa yang gentar hatinya, pulang, gak usah ikut dalam peperangan ini. Maka Gideon melakukan hal yang diminta Tuhan. Dia bertanya kepada 32.000 pasukan tersebut, dan anak-anak 22.000 pasukan itu pulang karena mereka takut. Yang tersisa hanya tinggal 10.000 pasukan saja. Ternyata anak-anak, meskipun tinggal 10.000, bagi Tuhan tetap banyak. Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, pasukanmu masih terlalu banyak. Aku gak perlu 10.000 orang. Sekarang kamu suruh mereka, pasukanmu ini, pergi minum. Nanti setelah mereka pergi minum, aku akan kasih tahu sama kamu siapa yang harus kamu pilih. Lalu Gideon menyuruh pasukan-pasukannya untuk pergi minum. Nah, anak-anak lihat, ada dua cara minum yang berbeda. Ya, ada tentara-tentara yang minum langsung ke sumber airnya seperti anjing, langsung menjilat airnya. Tapi ada tentara-tentara yang cara minumnya dengan berlutut, lalu mengambil air dari dasar sungai itu dan dibawa ke mulutnya. Lihat ya, cara minum yang berbeda. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyuruh pulang pasukan-pasukan yang minum dengan cara langsung menjilat air di sungai. Pasukan yang minum dengan cara mengangkat airnya ke atas mulut mereka, mendekati mulut mereka, mereka lah yang Tuhan pilih untuk menemani Gideon dalam peperangan ini. Berapa jumlah mereka, anak-anak? Ternyata hanya 300 orang. Tuhan mau Gideon berperang melawan bangsa Midian hanya dengan sejumlah 300 pasukan. Wah, malam itu Gideon khawatir. Ya sih, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan bagi Gideon. Tapi
Jujur saja Gideon ketakutan, dia punya kekhawatiran. Malam itu Tuhan suruh Gideon, bangun, ayo turun, lakukan penyerangan kepada bangsa Midian yang sedang berkemah di sebelah sana. Tapi kata Tuhan, Tuhan tahu hatinya Gideon. Kalau kamu khawatir, kalau kamu tidak yakin, coba sekarang kamu bangun dari tidurmu, kamu pergi dekati kemah-kemah orang Midian, dan lalu aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Maka Gideon membawa 1 orang bujangnya untuk turun mendekati, mengendap-endap pada malam hari, mendekati perkemahan bangsa Midian. Di sana dia mendengar ada 2 orang tentara Midian yang sedang berbicara. 1 orang bilang, tadi malam aku mimpi loh, mimpi kalau kemah kita ini dihancurkan, diobrak-abrik oleh tentara. Terus 1 orang tentara yang lain bilang, pasti deh itu adalah Gideon dan tentaranya. Aduh, habislah kita pasti dikalahkan mereka, karena tangan Gideon dipimpin Allah mereka untuk menghancurkan kita. Aduh, mereka 2 tentara ini ketakutan. Tetapi waktu Gideon mendengar mimpi tersebut, Gideon yakin, oh betul, ini adalah tanda yang Tuhan berikan kepada Gideon. Maka dia mengajak bujangnya tadi segera kembali ke pasukannya, segera kembali ke kemah bangsa Israel, dan membangunkan pasukannya untuk mengajak mereka melakukan penyerangan malam itu juga, hari itu juga. 300 pasukan Gideon dipecah menjadi 3 kelompok. Gideon merencanakan sebuah strategi. Setiap pasukan dari 3 kelompok tersebut, mereka membawa sangkakala, lalu membawa buyung dan juga obor. Mereka berpencar ke 3 arah, mengepung bangsa Midian dan kemah-kemahnya. Lalu Gideon memberikan perintah, kalau aku meniupkan sangkakala, maka kalian semua dari segala penjuru juga harus ikut meniup sangkakala, lalu memecahkan buyungmu. Oke? Maka mereka menunggu perintah. Pasukan mengelilingi, mengepung bangsa Midian malam-malam, dan mereka menunggu tanda dari Gideon. Ketika Gideon membunyikan sangkakalanya dengan kencang, maka seluruh pasukan ikut meniupkan sangkakala tersebut dan menghancurkan, memecahkan buyung yang mereka bawa, sehingga terjadi keributan yang sangat besar di sekeliling kemah bangsa Midian. Wah, bangsa Midian begitu ketakutan. Mereka yang sedang terlelap tidur, mereka bangun kaget, terkejut. Mereka tidak mengharapkan ini terjadi pada malam itu. Lalu karena mereka panik, mereka saling menusuk, mengayunkan pedang mereka satu dengan yang lainnya, sehingga sebagian pasukan Midian mati oleh pedang temannya sendiri. Sebagian yang lain yang selamat mereka kabur. Tetapi Gideon dan pasukannya berhasil mengumpulkan pasukan Midian yang kabur tersebut dan akhirnya mengalahkan mereka. Dan lewat cerita ini kita tahu bahwa Tuhan memimpin Gideon mengalahkan bangsa Midian yang menakutkan hanya dengan 300 pasukan saja. Jumlah pasukan yang begitu kecil, anak-anak, tetapi kalau Tuhan berjanji kepada Gideon, maka Tuhan pasti menepati. Anak-anak, janji Tuhan bukan cuma buat Gideon loh, tetapi juga buat kita semua. Di Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Ini akan menjadi ayat hafalan kita ya anak-anak. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Anak-anak sekarang sedang takut apa ya? Mungkin sebagian besar ya naik ke kelas yang baru ya. Sebagian masuk ke lingkungan kelas yang baru, teman-teman yang baru, guru yang baru. Ada yang naik ke kelas 6 ya. Kelas 6 itu akhir dari SD. Sebentar lagi lewat kelas 6 akan naik SMP. Mungkin anak-anak takut, di kelas 6 ini akan mengerikan, akan banyak hal yang susah untuk dipelajari. Mungkin anak-anak penuh dengan kekhawatiran. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali,
Tuhan berjanji loh, bukan cuma sama Gideon tapi juga sama kamu, bahwa Tuhan akan menyertai kamu. Gak usah khawatir. Kalau kamu mulai datang khawatir, ketakutan kamu mulai ada ragu-ragu, ingat kembali ayat hafalan ini, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Bukan mama papa yang berjanji, tetapi Tuhan yang berjanji akan selalu pegang tangan kanan kamu dan menolong kamu melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Ya, anak-anak ingat firman Tuhan ini ya, dalam situasi apapun yang nanti kalian hadapi. Mungkin bukan cuma masalah sekolah, mungkin masalah yang ada di dalam rumah, mungkin ada orang tua atau ada keluarga yang sakit yang membuat kamu jadi khawatir dan takut. Apalagi dalam situasi pandemi begini. Atau kamu sendiri takut kamu terkena virus corona. Anak-anak, jangan lupa Tuhan berjanji sama kita. Walaupun kita mengalami kesulitan, tetapi Tuhan akan terus pegang tangan kita dan menyertai kita. Amin. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk pengingat kepada kami bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun. Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk selalu ingat dan selalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Anak-anak, Lause berharap semuanya tetap penuh sukacita, tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan sendiri, jangan menunggu sekolah minggu aja, dan anak-anak tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita sungguh bersyukur kalau kita melihat bagaimana Tuhan sudah boleh memimpin 10 teman kita yang naik level ke remaja. Untuk itu mari kita boleh bersuka cita dan mendukung mereka di dalam doa kita. Siapa saja mereka yang naik ke level remaja? Mari kita lihat bersama-sama. Lause berdoa agar adik-adik semua yang naik ke remaja teruslah setia mengikut Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan jadi berkat dimanapun berada. Untuk itu saat ini juga Lause juga ingin mengundang Lause pembina remaja kita, yaitu Lause Stanley. Wow, congratulations buat 10 teman-teman sekolah minggu yang sudah masuk ke remaja. Lause sangat senang sekali boleh menyambut kalian untuk bergabung di persekutuan remaja. Oleh sebab itu Lause berharap ketika kalian masuk ke remaja ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan, bertumbuh mencintai Tuhan. Again, congratulations to all of you and let's growing together. God bless you.